gempanya paling besar di Indonesia karena dia segmennya paling besar. Itu maksimal sampai 9,2. Rata-rata dampak terbesar dari gempa megatrust ini adalah tsunami ya. Kalau dari gempanya sendiri untuk kerusakan sebenarnya potensinya kecil. Ini jauh ya, Jauh ya, posisinya ya. 300 kiloan dari daratan. Masyarakat itu yang penting itu adalah awareness-nya. Ya, bukan ketakutannya aja. Jadi memang perlu informasi seperti ini disebarluaskan, bukan sifatnya untuk menakut-nakuti atau untuk jadi takut gitu ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YS Podcast. Kali ini saya bersama, ini luar biasa nih, kalau dia buat status. Nah, sejak 2018 ini ada kita kenal lagi. Sebetulnya itu bukan pertama beliau kesini. Sudah beberapa tahun yang lalu. Sekarang saya ajak lagi. Ada Bang Gus. Bang Gus, assalamualaikum Bang Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap seperti Bang Gus ya. Jadi Bang Gus akhir-akhir ini sering lewat di beranda ini. Kayaknya tidak sedang pegang smartphone, kayaknya scroll loh, ini yang muncul terus gitu. Akhirnya mengingatkan kita ke memori 2018. Benar. Ya, akhir-akhir ini muncul berita tentang megatrust. Kalau kita nonton film ini Megatron ya, Bang Gus. Kalau kita nonton film Transformers, Megatron ini. Nah, tapi kalau ini adalah sesuatu yang besar. Nah, sebelum kesana Bang Gus, memori 2018. Ketika pertama kali itu kita memang dibuat sangat luar biasa, terhujang dan unik, cukup lama. Nah, dan di situ Bang Gus, setiap status Bang Gus itu menjadi rujukan. Jadi Bang Gus karena secara keilmuan itu menganalisa mendalam, sehingga itu yang membantu masyarakat, dan itu untuk menenangkan masyarakat karena panik ya. Nah, Bang Gus, sebetulnya apa megatrust ini dulu nih, sebelum kita lebih jauh tentang potensinya atau mitigasinya. Megatrust ini barang apa ini tuh? Ya, kalau kita berbicara mengenai megatrust, sebenarnya itu kan barang lama yang orang baru kenal. Ini ya mungkin produk lama yang kalau kita sebut orang baru kenal. Jadi megatrust itu istilah untuk kejadian gempa yang besar yang terjadi pada pertemuan lempeng besar. Nah, itu kalau kita itu kan punya di Indonesia itu ya, kita kan disebut sebagai negara cincin api atau ring of fire. Ya, karena kita punya 3 lempeng besar, yaitu di bagian utara itu namanya lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia. Ya, di bagian selatan itu lempeng Indo-Australia, itu memanjang itu dari Aceh, nanti pertemuannya itu sampai ke NTT. Nah, di bagian timur ada satu lempeng lagi namanya lempeng Pasifik. Jadi lempeng Eurasia yang sebagian besar kepulauan di Indonesia ini berada di atas lempeng Eurasia ini, dihantam, ditekan oleh lempeng Eurasia, yaitu lempeng Indo-Australia sama lempeng Pasifik di timur. Hantamannya inilah yang mengakibatkan adanya sesar naik besar. Sesar naik besar inilah yang jadi megatrust. Ya, megatrust ini kan memanjang ini dari pantai selatan atau kita sebut barat daya dari Aceh, selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara, terus belok dia ke arah Laut Maluku, terus Laut Papua sampai ke Filipina, tembus ke Jepang. Itu satu rangkaian sebetulnya bagus ya, kalau kita berbicara alur ya. Ya, satu jalur kan saat itu ya. Cuman kan megatrust ini memiliki segmen terbagi pecah-pecah kan.
segmen itu menyimpan energi masing-masing. Ya, yang pernah gempa besar Aceh itu, Ya. itu namanya segmen megatrust Andaman Aceh Andaman. Itu memang potensi gempanya paling besar di Indonesia karena dia segmennya paling besar. Itu maksimal sampai 9,2. Tapi sudah keluar 9,2 ya, tanggal 4 Sudah dilepaskan gitu berarti butuh waktu. PET itu kan periodik dia ya, ada periodiknya ya. ya, dia ada periode tertentu. Rata-rata ya kalau menurut ilmuwan itu 200 tahun sekali. 200 tahun. Ya, rata-rata 200 sampai bahkan 1000, bergantung nanti ke faktor-faktor internal yang terjadi di dalam. Kalau kita berbicara selatan ini, Ya, kalau kita berbicara Lombok berarti ya di Lombok selatan ke entah berapa ratus kilo mungkin ya. Jadi berapa ratus kilo kira-kira dari pinggir lautnya itu? kalau kita tarik garis lurus itu dari selatan Kuta atau selatan Senang Beranak itu, Ya. ya sekitar 300-350 kilo. Itu garis zona subduksi atau zona megatrustnya. Jadi kalau ini sebagai akademisi kita ini, atau sama kita berbicara segi akademisinya Bafus, penelitian ini kan menjadi rujukan pada akhirnya untuk menyusun kebijakan mitigasi, kemudian dan lain-lain. Karena kan ini sudah terjadi periodenya ya. Nah, kalau dari penelitian yang terbaru sekarang nih, setelah gempa 2018, ini kan pernah menjadi heboh nih. Ini ada seminar di Ulu membahas ini, ada ilmuwan yang mengangkat ini gitu. Nah, ini cukup heboh dan bahkan yang membahas itu menendang. Itu tidak benar karena masyarakat kita menjadi panik. Nah, kalau sekarang ini ada nggak muncul kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang megatrust, khususnya yang lewat di Indonesia ini? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara potensi kegempaan di selatan itu kan sifatnya itu merupakan sebuah segmen besar. Kita punya dua segmen besar di selatan itu, Ya. Nusa Tenggara itu, mulai Bani sampai NTT itu ada dua segmen megatrust besar. Namanya segmen megatrust Bani, itu dari Bani, dari ujung perbatasan Bani, selatan Bani, Berarti antara Jawa dan Bali. antara Jawa Bali sampai ke Lombok. Nah, itu namanya segmen megatrust Bali. Terus di selatan, di timurnya lagi ada segmen megatrust Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya. Nah, itu kalau segmen Bali. Jadi kalau berdasarkan penelitian itu memang energi maksimalnya itu sampai 9. Ya. Tapi itu kan penelitian ya tensi kegempaan, jadi seperti itu. Jadi memang seperti itu. Ya, jadi tadi disebutkan 2018 ini berbeda mekanisme. Kalau 2018 itu bukan dari megatrust, ya, karena 2018 itu dari utara. Utara itu namanya sesar patahan naik Flores. Jadi beda sumber gempanya Mbak. Nah, kita melihat sumber ini, berarti dikelilingi. Kalau kita ngeliat Pulau Lombok yang bagus nih, bukan apa takut sih. Tapi kalau melihat yang terjadi di Lombok Utara, kemudian ini di selatan, Ya, berarti sesungguhnya pulau kecil ini dikelilingi. ya memang benar. Ada kalau kita berbicara NTB kurang lebih ada 10 sesar aktif di NTB. Ya, yang dua yang potensi besarnya dua ini. Ya. Megatrust selatan, sama sesar naik Flores di utara. Ada lagi sesar aktif di Selat Lombok. Ya. Ada di Selat Alas juga ada. Itu kita namanya. Ya, mereka apa potensi gempa kecil. Ya, Wow, jadi sahabat YS ini kita baru tahu nih ternyata disinilah pentingnya mitigasi nih. Karena kita berbicara mitigasinya bagus. Sebagai daerah rawan, tentu kita tidak lupa karena kejadiannya 2018 gitu. ya, Sangat dekat rasanya. Kalau kita melihat apa jarak yang terjadi, gempa ini terjadi kan tentu masing-masing memiliki karakteristik. ya. Kalau di Lombok Utara kemarin kita semua merasakan dan lama gitu. Sampai berapa tahun kan
Artinya untuk keseimbangan itu butuh waktu lama gitu untuk nyari posisi stabilnya ya. Nah kalau kita berbicara megatrust, ada nggak kajian-kajian sehingga megatrust itu cukup sekali 9 gitu Mbak Gus? Kalau kita berbicara megatrust karena dia segmennya besar, biasanya memang hanya sekali gempa besar. Kalau dia terjadi, biasanya sekali gempa besar. Setelahnya itu gempa susulan, biasanya mengecil ya. Ya, tapi kan rata-rata dampak terbesar dari gempa megatrust ini adalah tsunami ya. Kalau dari gempanya sendiri untuk kerusakan sebenarnya potensinya kecil. Ini jauh ya, Jauh ya, posisinya ya. 300 kiloan dari daratan. Jadi justru yang paling berbahaya adalah dampak tsunami-nya. Tsunami-nya yang buat. Oke. Kalau ya gitu. Kalau getaran ini ya karena 300 kilo yang mungkin merambatnya Ya, ini. Nah, Ya. dari terlalu apalagi di bagian selatan itu kan karakteristik wadi itu batuan keras. Ya, tapi kalau kita berjalan-jalan ke Kuta, ke Selang Belana, itu kan bukit-bukit, batu ya, jadi itu bisa meredam getaran gempa. Dan jadi redamannya jadi Ya, lumayan berkurang. Fokus kalau kita sekarang berbicara mitigasinya, sebetulnya yang sering digaungkan dulu sejak 2018 peringatan dini early warningnya itu, apakah menurut Bang Pus itu sudah terbangun dengan baik untuk peringatan dininya terhadap gempa? sebenarnya kalau berbicara mitigasi itu bukan hanya peringatan dini. Kalau peringatan dini itu artinya saat terjadi itu bagaimana sistemnya. Itu salah satu sistem yang kita bangun juga yang penting. Ya. Tapi yang penting itu mitigasi itu adalah lebih ke preparedness-nya atau kesiapsiagaannya seperti apa. Ya, ini kan yang sedang dibangun oleh pemerintah ya. Baik itu pusat, daerah, provinsi, Ya. atau lembaga-lembaga yang kalau untuk kegempaan kan kita sering melihat di BMKG ya, Betul. untuk monitoring dan sebagainya, itu sih yang salah satu dalam upaya untuk kesiapsiagaannya ya, seperti itu. Ada banyak, termasuk juga ke masyarakat kan kita perlu melatih sebenarnya masyarakat itu, sama kayak Jepang kan kayaknya namanya melatih itu kan ya, karena kesininya. Kalau Jepang sendiri malah kalau segmen megatrust itu lebih dekat ke daratan. Maka itu lebih sering terjadi dan memang besar di sana ya. Ya, jadi dua potensinya ada. Jadi gempanya sendiri bisa merusak, Ya. tsunami-nya juga bisa. Kalau kita lebih jauh. Kalau hal yang utama Bang Bos, jadi dari 2018 ke sini ini kan artinya masyarakat kita cukup dekat lah. Nah, untuk mengingatkan kembali masyarakat kita, kira-kira hal-hal yang kira-kira poin penting nih untuk mengingatkan masyarakat kita bahwa untuk mempersiapkan semuanya ini, ya seperti tadi, kayaknya sewaktu-waktu perlu dilatih gitu. Nah, siapa sebetulnya pihak yang sangat bertanggung jawab nih bagus nih untuk mengedukasi lah ya, memberi edukasi kepada masyarakat kita. Karena kalau melihat akhir-akhir ini dengan fenomena luberan informasi di smartphone, kayaknya ini menjadi gempa informasi juga kalau saya lihat. Jadi artinya masyarakat kita yang tidak mampu menyaring, memilih, memilah ini menjadi korban pada akhirnya, korban dari berita-berita yang ada di media sosial. Nah, menurut Bang Pus nih, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat kita betul-betul itu mengharap? Yang pertama kan kita punya lembaga-lembaga yang memiliki tupoksi di bidang itu kan. Ya, terkait dengan informasi terutama kegempaan ya kita harus menuju ke BMKG ini. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi kan di kamar BMKG sendiri ada opsi untuk bertanya dan sebagainya, sebenarnya bisa dimanfaatkan lah. Itu ya, kanal tersebut tentu bertanya seperti apa sih megatrust. Karena orang kan mengira megatrust ini sesuatu istilah akan terjadi segera aja kan. Ya, sebenarnya kan kalau kita berbicara megatrust, barang ini apa namanya segmen ini maupun kegempaan ini kan sudah terjadi
puluhan juta tahun yang lalu memang sudah ada, dan kejadiannya itu pun secara periodik terjadi, cuma periodenya yang lama. Ya. Itu bikin lupa kan, periodenya sampai 200-300 tahun sekali gitu. Siklus bisa 2 siklus di hidup manusia itu. Terus ya, iya benar. Apalagi kalau zaman dulu kan pencatatan kejadian bencana dan sebagainya kan tidak semodern sekarang kan. Dulu itu kita sampai ada namanya jurusan arkeologi untuk mencari informasi zaman dahulu, karena susahnya kejadian informasi dan kejadian zaman dulu. Ya. Dengan saat ini Bang Bos ini, saya melihat ini bahkan di lingkungan keluarga saya sendiri juga, karena informasi yang diterima di smartphone ini seolah-olah ya kadang kita menjadi over. Artinya apa ya, sama kita takutan. Ya, karena kita dia wajar, manusiawi. Ya, manusiawi kita semua kita tahu bahwa tidak ada yang menyatakan saya tidak takut. Semua kita pasti memiliki trauma yang cukup dekat gitu. Apalagi saya di Jogja sempat merasakan 2006, balik lagi sini. Ya, artinya cuman dari beberapa kali itu akhirnya kita memiliki langkah, oh ya kalau sekian detik kita harus bagaimana, sekian detik harus bagaimana. Nah, bagus kalau melihat fenomenanya sekarang di masyarakat, informasinya sekarang sudah itu terus yang bisa disajikan di media sosial. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan? Dari kalau kita berbicara langsung nih, tanpa melihat peran pemerintah deh, ambilkan dulu deh. Nah, sekarang kita ke masyarakatnya Bang Bos ini, sesuai pengalaman Bang Bos. Ya, kalau saya lihat, sebenarnya kalau isu seperti ini ada nilai bagusnya, nilai baiknya kan, untuk mengingatkan kita bahwa memang tadi saya sebutkan bahwa ada potensi dari kita yang kita nggak tahu kapan itu akan terjadi kan. Kayak kita mati itu kan tidak tahu kapan kita akan mati kan. Tapi kan ini pasti kita tahu kan. Tapi kan untuk hal tersebut yang penting salah satunya itu adalah bagaimana mempersiapkan diri gitu kan. Kalau kayak mati kan kita udah mempersiapkan diri nih buat hidup di akhirat nanti seperti apa gitu kan. Nah begitu juga kalau kejadian gempa megatrust ini ya kita harus mempersiapkan diri, dan itu yang penting sebenarnya. Dan ini sebenarnya hal yang bagus saya rasa, karena dengan maraknya informasi ini masyarakat bisa lebih aware. Lebih aware akan kejadian, akan potensi yang ada. Yang penting jangan takut berlebihan. Yang jelek itu sebenarnya. Kalau takut berlebihan tapi dia tinggal di tenda berbulan-bulan kasihan. Betul. Nah, inilah pentingnya kita ini ya, terutama kita juga, saya sebagai konten kreator mengambil bagian ini ya. Harus nama hari ini alhamdulillah bagus memiliki kesempatan untuk menjelaskan ini tengah masyarakat kita gitu. Nah bagus, selain megatrust, kira-kira ini kan kita potensi bencana bukan hanya itu di daerah kita ya. Nah kalau di daerah kita ini apa lagi kira-kira potensi-potensi yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita bagus? Ya kalau dari BPBD sendiri ya, informasi kan di NTB ini ada 13 potensi bencana ya. Yang baik bencana yang alam maupun bencana non alam. Kalau kita di geologi itu kan ada 4 jenis bencana, semua alam. Ya kan salah satunya gempa, terus tsunami, terus gunung meletus, dan yang terakhir itu tanah longsor atau gerakan tanah. Ya itu kan kalau berbicara mengenai gempa itu yang paling ini sebenarnya intinya ini. Paling banyak potensinya karena kita memiliki 10 sesar aktif di NTB. Terus gunung api kita punya 3 gunung api di NTB yang aktif. Salah satunya Rinjani dan dengan gunung baru Janinya, yang 2 itu di Pulau Sumbawa. Yang apa saja di Pulau Sumbawa? Tambora ya, sama Sangiang Api di Pulau Sangiang. Ya. Kalau longsor biasanya ada daerah perbukitan. Ya. Kita kalau jalan-jalan ke Sumarun lewat Pusuk, ketemu longsor gitu kan. Jadi seperti itu. Tsunami, nah ini sebenarnya perlu di awareness kita yang lebih tinggi, terutama terhadap megatrust ini. Kalau kita lihat
potensi tsunami dan megatrust ini bisa berdampak di bagian selatan, barat, timur dari Pulau Lombok lah khususnya. Karena kan bisa terpapar semua itu. Ya, tadinya ya kalau ke utara mungkin ini kan dia Belakang ya. belakang. Cuman ada satellite yang di utara. Kalau bisa potensi tsunami juga itu. Jadi yang utara selatan ini. Jadi potensinya semua sama, cuman novannya itulah yang tidak ada yang bisa, satu pun tidak ada memprediksi ya. Dari segi keilmuan pun sampai saat ini kan tidak bisa, bagus ya. Tidak bisa dideteksi bahwa kira-kira sekian hari dan lain-lainnya ya. Yang bisa kita, ini setelah terjadi baru ada warningan gitu ya. Setelah terjadi baru ada warning, khususnya untuk warning tsunami. Kalau warning gempa kan tidak ada. Getaran gempa sendiri jadi warningnya. Kita jadi warning tsunami ya kan. Misalnya sekarang BPBD provinsi itu mengembangkan kayak sirine tsunami ya, kalau biasanya dihidupkan sebulan sekali di hari tertentu. Saya agak lupa BPBD biasanya hari apa, di tanggal berapa biasanya gitu. Itu kalau lokasinya ada di mana saja kalau kita sistem itu? Kalau sekarang itu rata-rata sebagian besar itu di pantai barat Lombok, terutama di Mataram, sekitaran Penanganan, Tanjung Karang. Oh ya, jadi sesekali itu dikembangkan masyarakat ya. Sistem ini pernah juga di Nyumon dulu memang dilakukan. Jadi sirine tsunami, kalau Nyumon kan di daerah pantai selatan kan. Jadi dia juga memiliki sistem yang sudah dari awal dia lakukan karena sebagai perusahaan standar internasional gitu kan. Jadi dia ada sirine yang setiap bulan dibunyikan. Kalau kita kan baru mengadopsi baru-baru ini kan. Nyumon itu dari dulu itu loh. Nah kita harap juga kan harapannya seperti Nyumon lah, semuanya baik swasta, baik pemerintah, swasta juga melakukan. Itu saya orang yang sama. Jadi kan kalau berbicara bencana kan bukan hanya pemerintah kan, betul. Semua ini ya bergerak gitu. Bagus. Nah, bagus kalau megatrust nih jauh-jauh lah terjadi sebetulnya ya, tapi potensi itu ada gitu. Potensi itu ada. Nah, kalaupun seandainya terjadi, sebetulnya apa hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat kita? Yang pertama itu informasi kegempaan dan tsunami itu dari BMKG itu bisa kita akses 5 menit setelah kejadian. Bahkan informasi awal, preliminary informasi itu bisa langsung keluar beberapa detik setelah kejadian, informasi awal kan. Baru nanti 5 menit setelah itu bisa baru keluar informasi mengenai potensi atau tidaknya tsunami. Oh iya. Ya, kita kan semua punya handphone nih ya. Wah, semoga tidak mati lampu ya pada saat kejadian. Wah, ya saya maksudnya kalau jawabnya sinyalnya hilang gitu kan. Yang pertama itu, terus yang kedua kalaupun dia mati lampu, ada sebenarnya kearifan lokal masyarakat terkait kegempaan dari zona gempa tektonik ini. Biasanya ada tanda-tanda alam seperti di Aceh misalnya kan, ya juga megatrust kan ya, itu terjadi air surut mendadak ya. Jadi masyarakat mulai karena ketidakpahamannya di Acehnya, air surut mendadak, ikan itu tidak mampu mengikuti surutnya air kan ya. Ikan ngejar ikan malah ini kan ya, terkapar di pantai gitu maksudnya ini ya. Kan itu pagi kan jam 6 itu sudah agak terang lah, orang bisa lihat ada ikan di situ. Jadi orang masyarakat yang tidak paham lari kejar ikan, padahal dia tidak tahu ada bencana yang akan datang. Nah itu kan salah satu tanda-tanda lain yang bisa kita lihat kalaupun kita tidak memiliki informasi dari teknologi gitu banyak. Kita bisa menyelamatkan diri segala. Nah itu
Kalau di selatan sendiri kan banyak bukit sebenarnya. Ya, kita harapkan nanti kan pemerintah memperbanyak sebenarnya jalur-jalur evakuasi, jalur-jalur dan lagu-lagu evakuasi. Ya, jadi kan tinggal mengarahkan ke bukit mana gitu kan, atau daerah yang lebih tinggi. Karena kan kita itu punya potensi ketinggian tsunami itu bisa sampai berlebih 20 meter lah ya. 2 pohon kelapa gitu. Iya. Jadi di selatan itu tahu Masuk itu Bangkus. ya. Tadi kan udah ada bukit di selatan itu. Kalau lihat Kuta itu kan ke lempahnya kan sempit sebenarnya. Itu kita lari sedikit 10 menit nyampe Bu atau Sirkuit langsung habis lebih sirkuit bisa dengan ya, karena memang ada pahala yang sebetulnya kan ada beberapa bukit itu. Cuman kalau mau yang sebetulnya betul tinggal kesiapan pemerintah mempersiapkan jalur evakuasi, papan informasi, sehingga kalaupun mengadakan latihan latihan penanganan itu mungkin simulasinya mungkin masyarakat akan lebih lebih terjaga lah ya. Kalau ada orang itu langsung seperti itu. Oke, sangat luar biasa. Kira-kira apa informasi lagi yang perlu kita bagi masyarakat kita, Bang Bos? Ya, yang penting sih sebenarnya masyarakat itu yang penting itu adalah awareness-nya. Ya, bukan ketakutannya agar. Jadi memang perlu informasi seperti ini disebarluaskan, bukan sifatnya untuk menakut-nakuti atau untuk jadi takut gitu ya. Itu yang penting ya masyarakat. Jadi dia bisa dengan informasi itu bukan khawatir besok terjadi panik sebagainya. Yang penting itu adalah ketika dia tahu itu ada potensi dan bisa terjadi kapan saja, seperti kita mati bisa kapan saja terjadi. Masyarakat sekarang kan punya handphone yang bisa, jadi Google itu mencari informasi bagaimana sih caranya membangun rumah tahan gempa gitu ya, yang low budgeting gitu kan bisa cari gitu ya, jadi sesuai itu. Atau bagaimana rumah saya sudah ada nih, apa yang harus saya siapkan di dalam rumah kalau terjadi gempa, ya saya bisa menyelamatkan diri ke situ. Kan itu hal-hal yang bisa dilakukan sendiri sebenarnya oleh masyarakat. Atau kalau terjadi ada potensi tsunami, saya mau lari kemana? Ya, jadi kan dia harus kesadaran ada udah jadi misalnya ini ada rambu-rambu tsunami ke sini nih. Oh, jadi itu yang diingat-ingat kalau dia berada di daerah ini berpotensi untuk gempa maupun tsunami. Sama yang penting ya lihat juga lokasinya dia, maupun memang lokasi saya ini kira-kira rawan tidak tuh kan terhadap misalnya tsunami ya saya misalnya di kawasan Kuta ini tapi tinggal di atas bukit ya beda. Sebenarnya aman, tidak perlu terlalu takut gitu kan, karena gempa juga potensinya kecil gitu kan, karena panik juga ya highlight juga Oke, jadi ini tujuan kita membahas Megatrust. Kita tidak bermaksud memberikan informasi atau makin menggaduhkan masyarakat ini, bukan ya, tapi kita lebih ke sisi edukasinya, bagaimana masyarakat kita lebih siap. Mitigasi itu penting, kerjasama pemerintah, NGO, masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat kita ini menjadi kuncinya. Apapun itu, mau bencana, sedasar atau kita bersama, tolong bisa ditangani dengan baik. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir di S-Podcast. Semoga nanti berkenan di suatu waktu kita membagi informasi di tengah masyarakat kita juga. Anytime. Itu akan ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya, masyarakat kita kewaspadaan lah, waspada, tidak panik. Boleh kita menerima informasi itu, tapi saringlah, pilihlah. Kalau memang cukup untuk kita cukup lah, tapi kalau memang perlu diteruskan gitu, agar tidak membuat kekacauan informasi ini tentunya ya. Oke, sahabat Yas Podcast, ini yang bisa saya bahas bersama Bang Gus. Ketemu lagi di konten Yas Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, kita ngopi dulu Bang Gus. Sila kita ngopi, habiskan dulu kopinya. Nanti dulu ya kopi hitam dan nikmat. Yesusnya ini kopi lombok ya. Sepertinya ini set juga. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.